Ella, besok sehabis PDKA teduh, kamu bantu mama bersihkan rumah ya. Rumput di halaman kita rapikan, sampah dikumpulkan dan dibakar. Siap, Mama. Apakah kamar Kayla juga harus dibersihkan? Pertanyaan bagus. Tentu semua bagian rumah kita harus rapi dan bersih. Karena lusa, keluarga Paman Benny akan datang dari Jakarta. Tapi, kenapa harus ada tamu baru rapikan rumah? Seharusnya setiap hari rumah kita harus rapi dan bersih. Terlebih hati kita juga harus bersih, supaya raja segala raja bisa tinggal di sana. Allah yang suci itu mengharuskan kita bersih 100%. Jadi tidak ada yang boleh kotor sedikit pun. Mari bersihkan hati dengan firman-Nya yang hari ini bicara tentang kejatuhan murid Yesus yang paling berani. Siapa dia? Yuk! Adik-adik, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau memberkati kami semua untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Dan ajarlah kami untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah melihat betapa relanya Tuhan Yesus untuk masuk di saat-saat yang paling gelap dalam hidupnya, yaitu dalam penderitaannya. Karena itulah Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap oleh prajurit yang diutus imam-imam kepala. Nah, setelah Yesus ditangkap, kira-kira Tuhan Yesus dibawa kemana ya adik-adik? Tuhan Yesus dibawa ke rumah Imam Besar Hanas. Tunggu. Imam Besar Hanas? Bukankah pada waktu itu yang menjabat imam besar adalah Imam Besar Kayafas? Ya, pada tahun itu adik-adik ada dua imam besar. Imam Besar Hanas dan Imam Besar Kayafas. Imam Besar Hanas adalah mertua dari Imam Besar Kayafas. Seharusnya tidak boleh adik-adik. Seharusnya hanya ada satu saja imam besar. Tetapi ya beginilah tata cara agama yang ditegakkan oleh angkuhan manusia. Jadi rusak semua, tidak mentaati peraturan Tuhan. Nah, untuk apakah Tuhan Yesus dibawa ke rumah Imam Besar Hanas? Untuk diadili secara tidak resmi. Apa maksudnya? Adik-adik, seharusnya pengadilan itu dihadiri semua anggota Sanhedrin. Tapi pada waktu itu tidak. Karena mereka mau mengajukan tuduhan-tuduhan untuk membawa Tuhan Yesus kepada hukuman mati. Dan mereka mau nanti tuduhan-tuduhan itu berjalan lancar. Maka mereka mengadakan pengadilan tidak resmi. Setelah semua dianggap beres, lancar, maka nanti mereka baru mengundang semua anggota Sanhedrin. Dan mereka mengadakan pengadilan resmi. Itu tentang perjalanan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan murid-muridnya? Bagaimana dengan Petrus? Nah, adik-adik, kita akan mengikuti perjalanan Petrus. Berarti kita harus kembali lagi sebentar ke Taman Getsemani. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus didatangi oleh prajurit suruhan imam-imam kepala, Petrus masih mencoba untuk membela Tuhan Yesus. Dan Petrus menghunus pedangnya. Ya, karena dia terbiasa menggunakan pedang, dia mampu meletakkan pedang itu sehingga mengenai telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Tetapi tindakan Petrus ini adik-adik justru ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan telinga dari Malkus. Nah,
Di saat itulah murid-murid melihat bahwa Tuhan Yesus memang mau menyerahkan dirinya. Karena itulah murid-murid kemudian lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Petrus melihat situasi yang demikian, dia melihat, oh tidak mungkin lagi membela Tuhan Yesus. Maka dia juga ikutan lari. Tapi tahukah kalian adik-adik bahwa sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus banyak kali. Pada waktu itu Petrus berkata, "Tidak, walaupun semua meninggalkan engkau guru, aku tidak, aku mau berkorban untuk guru." Itu omong besar dari Petrus. Nyatanya ketika terjadi itu dia lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi mungkin karena dia ingat kata-katanya itu, kemudian dia berbalik mengikuti Tuhan Yesus, masuk ke dalam rumah imam besar Hanas. Tapi pada waktu itu ada seorang murid yang tidak disebutkan namanya, tapi dia mengenal imam besar Hanas. Murid itu berjalan bersama Petrus, kemudian dia bisa masuk ke rumah imam besar Hanas. Tapi Petrus tertinggal di pintu gerbang. Maka murid yang tidak disebutkan namanya itu kembali dan berbicara dengan seorang perempuan yang menjadi penjaga di pintu gerbang itu. Nah, dia mau meminta Petrus untuk boleh diizinkan masuk. Ketika penjaga itu mengenali Petrus, dia bertanya, bukankah kamu termasuk salah satu dari mereka? Wah, adik-adik, di saat seperti itu, seolah-olah Petrus masuk ke dalam kandang singa yang siap diterkam, siap dicabik-cabik, siap untuk dimatikan. Wah, itu membuat Petrus menjadi sangat takut. Makanya kemudian dengan spontan dia mengatakan, "Tidak, aku tidak mengenal dia." Adik-adik, Petrus menyangka Tuhan Yesus. Adik-adik, tahukah kalian bahwa sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus bahwa dia waktu itu bernama Simon, bahwa Simon nanti akan dinamai Petrus. Mengapa? Karena dia adalah batu karang. Tetapi kalau melihat kejadian tadi, Petrus hanya ditanyai oleh seorang penjaga perempuan. Dia sudah menyangka, dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Di manakah kebenaran dari perkataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Petrus? Adik-adik, di manakah letak kegagalan dari Petrus? Bukankah dia sebelumnya menjadi orang yang semangat berapi-api? Sebenarnya dia bisa lebih unggul dari teman-temannya. Dia bisa mempunyai kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Tetapi di saat itu, mengapa? Hilang semua. Mengapa adik-adik? Karena pada waktu itu Petrus masih mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa, bahwa dia mampu, bahwa dia akan setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi kepercayaan kepada diri sendiri itulah yang membuat Petrus justru jatuh. Nanti pada saatnya Tuhan Yesus akan memulihkan dia, sehingga dia mempunyai iman yang benar. Tidak lagi mengandalkan diri, namun mengandalkan Tuhan. Di saat itulah dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Bahkan ketika dia harus mengalami kesulitan, bahkan penderitaan, dia tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Bedanya di mana adik-adik? Yang pertama, dia menjadi orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mungkin mengandalkan kemampuan atau kepintaran sendiri. Tapi itu gagal. Akhirnya Tuhan pulihkan, dia menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Bukankah ini sebuah pelajaran bagi kita adik-adik? Bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan yang setia dalam hal apapun kita mengikut Tuhan. Ketika kita sungguh hanya bersandar kepada Tuhan. Sungguh hanya meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh belajarkan firman Tuhan.
Kiranya Engkau menguatkan iman kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh hanya bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur dan mengembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kira heran, orang bisa berani memotong telinga serdadu, tapi terhadap hamba perempuan dungu yang hanya tugasnya cuma menjaga pintu, bisa syukur-syukur takut. Padahal hamba itu cuma menantang Petrus dengan hanya mengajukan pertanyaan yang dilontarkan asal-asalan saja. Bukankah engkau juga murid orang itu? Kelihatannya dia curiga dengan penampilan Petrus yang masuk dengan hati-hati, disertai sedikit ketakutan. Anak-anak perhatikan, manusia memang lemah dan mudah menyerah ke dalam pencobaan. Sebenarnya, hamba perempuan itu mungkin hanya memperolok-olok Petrus dan mestinya dia berkata, "Memangnya kenapa kalau aku jadi muridnya?" Memang manusia cepat menyerah pada pencobaan. Mari kita mengandalkan pekerjaan Roh Kudus dan menjadi berani seperti singa dengan mengatakan kepada orang yang menanyakan status kita sebagai orang percaya, "Kalau aku muridnya, justru itu adalah satu kehormatan." Aku takut mengkhianati Yesus, mau minta anugerahnya sehingga menjadi serupa Kristus. Biarlah Roh Kudus yang tetap mempercayakan pelayanan kepada Rasul pengecut itu juga bersedia mengubahkan hidupku. Bersama kita lanjutkan baca Yohanes 18 ayat 18 sampai 23 untuk besok. Salam.